Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Deteksi Cuaca Ekstrim berdasarkan Outliers Curah Hujan di Provinsi Lampung menggunakan metode Isolation Forest. Nah, seperti yang kita ketahui, Provinsi Lampung ini merupakan daerah yang rentan terhadap curah hujan ekstrim yang bisa memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, buat memahami fenomena ini, penelitian kita menggunakan dataset SHARE-PS pada periode 2000 sampai 2024 yang memiliki resolusi spasial tinggi dan akurasi temporal harian. Nah, mengingat besarnya volume data, metode isolation forest ini diterapin buat mendeteksi outlier dari curah hujan ekstrim secara efisien tanpa memerlukan normalisasi data. Analisis ini bertujuan mengungkap pola spasial dan temporal kejadian ekstrim di Lampung, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi mitigasi bencana, perencanaan pembangunan adaptif, dan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana metode isolation forest dapat digunakan untuk mendeteksi outliers pada data historis curah hujan di Provinsi Lampung. Yang kedua yaitu apa saja pola temporal dan spasial dari kejadian cuaca ekstrim atau outlier yang terdeteksi menggunakan metode tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hasil deteksi outlier tersebut dapat direpresentasikan untuk mendukung upaya mitigasi bencana berbasis data historis curah hujan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mendeteksi outlier pada data histori curah hujan di Provinsi Lampung menggunakan algoritma isolation forest. Yang kedua itu menganalisis pola temporal dan spasial dari outlier yang terdeteksi. Yang ketiga itu menginterpretasikan hasil deteksi outlier sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana terkait cuaca ekstrim. Masuk di metodologi penelitian, di mana alur penelitian dimulai dengan mengumpulkan rekod curah hujan, lalu dilanjut dengan pemrosesan data, di mana tahapannya itu ada clipping data, standarisasi CSS, terus seleksi periode waktu, lalu simpan data set dengan NetCDF dan CSV, lalu ekstrak literatur, dilanjut dengan analisis data eksploratif, di mana tahapannya itu ada statistik deskriptif, ada visualisasi pola temporal, visualisasi pola musiman, histogram distribusi. Dilanjut dengan deteksi outlier, lalu kemudian ada analisis pola outlier, lalu interpretasi mitigasi untuk bencana, lalu yang terakhir adalah tahapan evaluasi model. Untuk hasil dan pembahasan, Isolation Forest berhasil mendeteksi kejadian curah hujan ekstrim di Provinsi Lampung. Pada data CHARE periode 2000 sampai 2024, sekitar 2% data teridentifikasi sebagai outlier yang mempresentasikan curah hujan ekstrim. Secara temporal, outlier paling sering terjadi pada bulan Oktober, Desember, Januari, dan Maret sesuai pola musim hujan. Secara spasial, wilayah barat dan tengah Lampung, terutama pesisir barat dan Tanggamus, menjadi area dengan frekuensi outlier tertinggi. Nilai curah hujan saat outlier tercatat melebihi 1000 mm per bulan, menunjukkan resiko bencana yang signifikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan tentang implikasi, mitigasi, dan stabilitas model. Dalam hal ini, identifikasi waktu dan lokasi kejadian ekstrim penting untuk mendukung mitigasi bencana. Musim hujan antara bulan November hingga April menjadi periode yang paling rawan, dan wilayah yang terdampak perlu diprioritaskan dalam perencanaan infrastruktur dan siaga bencana. Dalam hal ini, model isolation forest menunjukkan stabilitas yang tinggi terhadap variasi parameter contamination. Hal ini dapat membuktikan bahwa isolation forest merupakan metode yang andal, konsisten, dan dapat disesuaikan untuk sistem peringatan dini, yaitu yang berbasis data. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kode dari tugas kelompok kita. Itu pertama kita membutuhkan install dulu ini ya, di Google Colab. Kemudian kita import modul yang diperlukan. Setelah kita import modul yang diperlukan, kita konfigurasi plotting, kemudian kita lakukan preprocessing. Di mana di sini kita ambil datasetnya dulu. Nah, karena di sini datasetnya aslinya ukurannya sangat besar, itu karena memuat satu dunia ya. Nah, di sini kita lakukan proses clipping untuk mengecilkan ukurannya, dan proses ini dilakukan secara lokal. Nah, karena mencegah penggunaan kapasitas yang sangat berlebihan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita clipping datasetnya, kita menggunakan dataset yang sudah di clipping. Pertama kita buka shapefile dari Provinsi Lampung guna membatasi wilayahnya ya, atau guna juga nanti untuk memetakan secara spasial dari ini di Provinsi Lampung. Dan kemudian kita buka file CDF atau file dataset yang sudah di clipping. Nah, setelah dibuka, kita lakukan penelitian informasi, kemudian
di sini karena tidak ada ini ya, tidak ada yang perlu dilakukan proses yang lebih lanjut. Selanjutnya kita lakukan masuk kita ke tahap EDA atau eksplorasi data analisis, di mana di sini kita mulai analisisnya, kita tampilkan statistik deskriptifnya. Nah, di sini bisa kita lihat total data itu ada sekitar 377.400 titik kejadian selama 25 tahun. Itu dari tahun 2000, bulan Januari tahun 2000 hingga bulan Desember tahun 2024. Kemudian kita visualisasikan EDA. Nah, bisa kita lihat di sini ada distribusi curah hujan tahunan per grid cell dan histogramnya. Nah, bisa dilihat di sini bulan Desember, bulan Januari yang memiliki pola curah hujan yang tinggi, dan di sini di histogram ini data yang dimiliki itu memiliki data yang paling banyak ada di rentang curah hujan 200 hingga 400 mm. Kemudian lanjut masuk ke tahap deteksi outliers menggunakan Isolation Forest. Di sini kita pertama bangun model dulu, dan kemudian kita persiapkan fitur. Nah, di sini fitur utamanya adalah Precip atau kolom curah hujan, karena kita akan menggunakan data curah hujan untuk mendeteksi outliers. Kemudian di sini ada pipeline preprocessing ya dengan standar scalar dan Isolation Forest. Nah, di sini kita gunakan max samplesnya itu sekitar ini ya, auto dan 0,8 dengan jumlah pohon sekitar 100 dan contamination-nya sekitar 0,02 atau 2% ya. Nah, di sini kita pilih 0,02. Nah, setelah itu kita bangun dan kita latih model Isolation Forest, dan kita lakukan prediksi menggunakan ini ya, dikasih label dengan layer label dan outlier score dan isolation layer. Nah, kemudian kita lakukan analisis awal. Analisis awal itu terdeteksi outlier sekitar 2% dengan jumlah layers itu sekitar 7.531 data dari total 377.400 tadi ya. Nah, dan kita simpan ke ini file CSV untuk pemrosesan yang lebih gampang nantinya jika ini ya kita tidak memiliki dataset ini ya. Dan setelahnya kita lakukan analisis pola outliers. Nah, di sini kita tampilkan pola temporalnya. Bisa dilihat nih outliersnya di 2010 yang paling tinggi ini ada di Desember dengan heatmapnya dengan 1156 kejadian. Setelah kita lakukan analisis, selanjutnya itu ada analisis spasial. Nah, bisa dilihat di sini daerah yang paling banyak mengalami ini ya, paling sering mengalami curah hujan ekstrim atau yang terdeteksi outliers itu ada di pesisir barat Lampung dan di Lampung Tengah. Nah, di sini bisa lihat Lampung Tengah curah hujan tinggi. Selanjutnya itu ada analisis karakteristik outliers. Nah, dengan ini top 20 lokasi kejadian, selanjutnya kita interpretasi untuk mitigasi bencana. Bisa dilihat di sini bulan itu yang paling sering atau bulan kritis yang terjadi curah hujan tinggi adalah bulan Desember, bulan Oktober, dan bulan Januari. Jadi di bulan-bulan ini kita perlu menyiapkan ini lebih lanjut. Dan ini buat grafik ini ya, box ini ya buatnya frekuensi kejadian di musim hujan dan musim kemarau. Dan ini top 5 area dengan frekuensi outliers tertinggi. Ya, ini nanti ini merupakan koordinat latitude dan longitude. Ini bisa divisualisasikan secara spasial nantinya. Nah, ini merupakan hubungan curah hujan rata-rata bulanan dan jumlah kejadian outlier. Nah, dan ini merupakan uji stabilitas model berdasarkan parameter contamination. Nah, di sini bisa kita lihat parameter contamination-nya di 0,02 itu ini di apa ya, stabil di 2%. Nah, bisa dilihat nih 0, dari 10% juga ini tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah algoritma Isolation Forest itu efektif dalam mendeteksi curah hujan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data CHIRS periode 2000 sampai dengan 2024, dengan sekitar 2% data itu teridentifikasi sebagai outlier. Secara temporal, kejadian ekstrim yang paling sering terjadi itu di bulan Desember, Januari, dan juga Maret, serta menunjukkan lonjakan pada tahun 2010 dan juga 2022. Secara spasial, wilayah pesisir barat dan juga Tanggamus itu tercatat sebagai area dengan outlier itu tertinggi. Temuan ini memperkuat potensi penggunaan Isolation Forest dalam pemetaan risiko curah hujan ekstrim dan menjadi dasar pengembangan sistem peringatan dini serta mitigasi bencana berbasis data di wilayah Lampung. Demikianlah video penjelasan yang dapat kami berikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.